Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faliatul Ummah, NIM 20417100035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Tenaga Kerja terhadap Produktivitas Industri Makanan dan Minuman Berskala Kecil dan Menengah. Perkembangan dunia industri, terutama di bidang makanan dan minuman sangatlah pesat, apalagi pada UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Hal tersebut dibuktikan dari data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2016, menyatakan bahwa terdapat 9.782.262 UMKM dari seluruh sektor, di mana sektor penyedia akomodasi dan penyedia makanan dan minuman terdapat sekitar 819.483 UMKM. Pada masa sekarang ini, industri UMKM meningkatkan persaingan dengan cara meningkatkan produktivitas. Produktivitas menjadi salah satu ukuran industri dapat dikatakan berhasil. Salah satu cara untuk menilai kinerja perusahaan adalah dengan mengukur produktivitas perusahaan. Tingginya tingkat produktivitas perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah tenaga kerja. Berdasarkan data dari Badan Statistika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2015, rata-rata besar produktivitas tenaga kerja di perusahaan industri makanan sebesar 648.000 per tenaga kerja dan industri minuman sebesar 509.000 per tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, dapat menjelaskan bahwa industri mikro merupakan penyerap tenaga kerja cukup banyak, karena proses berjalannya industri masih banyak mengandalkan tangan manusia. Ketika kinerja dari suatu sumber daya manusia rendah, maka perusahaan juga memiliki kekhawatiran karena dapat mempengaruhi berjalannya suatu perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis pengaruh kinerja tenaga kerja terhadap produktivitas industri makanan dan minuman berskala kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui metode pengukuran produktivitas tenaga kerja terhadap indeks produktivitas industri makanan dan minuman berskala kecil dan menengah. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kinerja tenaga kerja terhadap indeks produktivitas industri makanan dan minuman berskala kecil dan menengah. Ketiga, untuk memberikan evaluasi dan perbaikan kinerja tenaga kerja terhadap peningkatan indeks produktivitas industri makanan dan minuman berskala kecil dan menengah. Adapun manfaat dari penelitian berikut adalah: pertama, bagi mahasiswa jurusan teknologi agroindustri, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, untuk bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana informasi tentang pentingnya keunggulan dan kompetensi dari sumber daya manusia jika ingin menjadi tenaga kerja. Ketiga, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerja sehingga produktivitas tidak akan menurun. Penelitian ini menghasilkan luaran berupa proposal skripsi yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan perusahaan sehingga dapat memberikan informasi mengenai hubungan dan pengaruh tenaga kerja terhadap produktivitas di suatu perusahaan. UMKM merupakan suatu usaha yang didirikan sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang dilakukan di berbagai sektor ekonomi. Dalam prinsip UMKM yang menjadi pembeda antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, biasanya didasarkan pada nilai modal atau aset yang dimiliki, di mana tidak termasuk tanah dan bangunan serta rata-rata omset per tahun, ataupun jumlah tenaga kerja tetap yang dimiliki. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah di dalam bab 1, yaitu ketentuan umum, di mana pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Industri makanan dan minuman saat ini sangat berkembang pesat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa produksi pangan merupakan kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Banyak industri pangan biasanya didirikan oleh industri rumah tangga yang memiliki skala kecil menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan menyatakan bahwa industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Produktivitas merupakan suatu bentuk peningkatan output dapat diartikan sebagai hasil produk yang sejalan dengan input yang digunakan. Apabila produktivitas mengalami kenaikan, maka hanya dapat memungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi seperti waktu, material, tenaga kerja, dan sistem kerja. Juga di sisi lain terdapat perubahan teknik produksi dan peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Produktivitas kerja merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk berupa barang dan jasa dari berbagai sumber daya. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan dalam peningkatan hasil kerja tenaga kerja dengan meninjau dari sumber daya yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu. Terdapat beberapa indikator dalam produktivitas kerja, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuantitas kerja. Merupakan hasil pencapaian yang diperoleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standarisasi yang sudah ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu kualitas kerja. Merupakan standar dari hasil kerja yang dilakukan karyawan berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang menjadi bentuk kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standarisasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Merupakan tingkat waktu dari penyelesaian aktivitas yang sudah ditetapkan dengan melihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur berdasarkan persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu sampai menjadi output. Terdapat beberapa faktor input produksi yang berpengaruh terhadap produktivitas. Di antaranya adalah bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan energi. Yang pertama, produk cacat yang terlalu banyak dapat memberi dampak buruk bagi produktivitas perusahaan. Inspeksi dan pemeliharaan bahan baku tentunya perlu dilakukan memilih bahan baku yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kontrol terhadap bahan baku yang dikirim oleh supplier dengan cara mengadakan perjanjian. Yang kedua, tenaga kerja merupakan suatu input yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Semua hal yang berkaitan dengan proses produksi memerlukan tenaga dari tenaga kerja. Untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, tentunya dengan beberapa cara, di antaranya adalah pembuatan SOP dan instruksi kerja. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dapat mengikuti SOP dan instruksi kerja yang ada sehingga tingkat kelalaian dalam setting mesin dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu produktivitas mesin dapat ditingkatkan dengan perawatan rutin terjadwal. Perusahaan harus melakukan perawatan secara berkala. Tindakan perusahaan ini dapat meminimalisir kerusakan mesin. Yang keempat yaitu modal, digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha. Modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha. Semakin tinggi modal, produktivitas juga akan tinggi. Yang kelima, mengurangi jam mesin dapat meminimalisir biaya energi. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kesadaran pekerja untuk menghemat energi. Penjadwalan mesin yang lebih baik juga dapat mengurangi waktu menganggur mesin yang berdampak pada berkurangnya biaya energi yang dikeluarkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun dengan lingkungan. Di antaranya adalah sikap mental tenaga kerja meliputi motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja. Kemudian yang kedua pendidikan. Ketiga keterampilan. Keempat manajemen. Kelima tingkat penghasilan. Keenam gizi dan kesehatan. Ketujuh jaminan sosial. Kelapan lingkungan dan iklim kerja. 9 kesempatan berprestasi dan sarana produksi. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di CV Sri Kandimina, Jalan Cumpat Raya nomor 1 Kedung Cowek, Surabaya, di mana waktunya yaitu pada bulan Maret hingga Juni 2021. Adapun timeline kegiatannya, yang pertama observasi dan wawancara pada bulan pertama, kemudian pengumpulan data pada bulan kedua, pengolahan data pada bulan ketiga, penyusunan laporan pada bulan keempat. Adapun tahapan penelitian yang pertama yaitu studi pendahuluan. Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya tentu perlu dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan suatu bentuk awal yang dilakukan untuk mempertajam arah dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian melakukan kajian literatur. Kajian literatur sangat berpengaruh terhadap penelitian yang akan dilakukan. Fungsinya adalah untuk menemukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bentuk pengenalan masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi data yang berkaitan dengan tenaga kerja dan hasil produksi. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Perumusan masalah ini berkaitan dengan tujuan dan manfaat dari penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan batasan penelitian yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian dapat lebih fokus. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang menjadi tempat penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi yang berasal dari buku-buku literatur. Data primer terdiri dari data internal perusahaan, kuesioner, dan dokumentasi lapang. Data internal perusahaan berkaitan dengan data mengenai kondisi internal dari perusahaan, sedangkan kuesioner berkaitan dengan suatu pernyataan yang tertulis yang berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai tenaga kerja. Sedangkan dokumentasi lapang terdiri dari hasil catatan, gambar, dan file yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan identifikasi indikator dan variabel. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel diantaranya pengalaman kerja, upah, jam kerja, dan usia. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah produktivitas tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan populasi dan sampel. Populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Peneliti menggunakan seluruh karyawan produksi dari CV Sri Kandimina sebagai responden. Sedangkan untuk sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan besarnya sampelnya diambil dari populasi, peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Soflin dalam Mustafa dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai E 10%. Kemudian selanjutnya yaitu penyusunan dan penyebaran kuesioner. Penyusunan kuesioner harus berisi tentang pertanyaan yang akan diberikan kepada karyawan untuk memperoleh data dari beberapa variabel yang sudah dijelaskan. Kuesioner berupa faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja dari tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yaitu pengolahan dan analisa data. Tahapan pengolahan data yang utama adalah melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kejelasan data yang berbentuk kode atau angka. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan, berupa hasil kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian. Kesimpulan dapat berisi tentang hasil dan perbaikan yang dapat diajukan oleh penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, dan analisa regresi linear berganda yang menggunakan program SPSS. Uji validitas melalui program SPSS ini digunakan untuk mengukur kesaksian suatu angket penelitian. Untuk mencari nilai validitas di sebuah item, kita mengkorelasi skor item dengan total item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiono yang harus dipenuhi yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Jika R lebih besar dari 0,30, maka item pernyataan dari kuesioner adalah valid. Jika R kurang dari 0,30, maka item pernyataan dari kuesioner dianggap tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu angket penelitian yang merupakan indikator dari variabel. Suatu angket penelitian dikatakan reliabel apabila jawaban seorang sampel terhadap pernyataan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, di mana terdiri dari 3 pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Sedangkan uji multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Pedoman suatu model regresi yang bebas adalah mempunyai angka toleransi mendekati 1. Batasan VIF adalah 10. Jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sedangkan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansi dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya analisa statistik deskriptif. Analisa ini menggunakan alat ukur Mean yang digunakan untuk mengetahui bobot rata-rata jawaban dari responden terhadap masing-masing pertanyaan pada tiap total variabel maupun pada tiap dimensi dan indikator dari variabel tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda. Analisa regresi linear berganda adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian